Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mu'ari Anwar Harahap, NIM 201555. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Siti Maheran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang menyikapi perbedaan pandangan dan pendapat dalam permasalahan fikih. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman, bagi para penonton. Perbedaan dalam perkara agama memang tidak tunggal, tapi perbedaan itu sendiri beragam jenisnya. Ada yang bisa ditolerir, ada pula yang tidak bisa dikompromikan. Prinsip inilah yang telah dijalankan oleh para ulama terdahulu. Pada kenyataannya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, perbedaan itu telah ada. Perdebatan di antara sahabat pun kerap terjadi, namun hal tersebut tidak memunculkan cacian ataupun tidak sampai terjadi pembiaran terhadap merebaknya kesesatan, apalagi sampai penyuburan penyimpangan agama, sebab masing-masing disikapi dengan adil. Dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan furu'iyah, para ulama dan imam mujtahid tidak pernah menyikapinya dengan ta'assub berlebihan jika terjadi perbedaan. Tidak adil, tidak tadlil, tafkir dan tafsik. Dalam berdakwah, mereka tidak pula sombong atau memaksakan diri agar pendapatnya wajib diikuti semua umat. Adab itu pernah dicontohkan oleh Imam Malik. Dikisahkan bahwa Harun al-Rasyid menyarankan agar Imam Malik mempopulerkan kitabnya, yaitu kitab Al-Muwatta, dengan cara digantungkan di Ka'bah. Harun al-Rasyid melihat keilmuan Imam Malik tiada yang menandingi pada waktu itu, sehingga dengan cara itu sang khilafah ingin mazhab Imam Malik diikuti semua penduduk negeri. Akan tetapi Imam Malik secara diplomatis menjawab, "Jangan Tuan melakukan itu, sebab sahabat Rasulullah SAW saja sudah berselisih dalam masalah furu'. Lagi pula umat Islam sudah tersebar di berbagai negeri. Sedang sunnah sudah sampai pada mereka, dan mereka juga punya imam yang diikuti." Harun al-Rasyid pun memberikan komentar, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadamu, wahai Abi Abdillah." Diriwayatkan oleh Al-Syuti dalam Al-Insaf fi Asbabi Al-Iktilaf. Beda hasil ijtihad di kalangan sahabat juga tidak memicu saling penyesatan dan pengkafiran. Contoh tentang hukum berdiri ketika ada jenazah lewat. Sebagaimana sahabat memandangnya hukum itu untuk menghormati malaikat, bukan jenazah. Sehingga ini berlaku untuk jenazah yang muslim maupun kafir. Sahabat lainnya berpandangan bahwa hal itu dikarenakan kengerian kematian. Sebagian lagi menilai hukum itu berlaku khusus untuk jenazah kafir, dengan alasan Rasulullah SAW pernah berdiri ketika dilewati jenazah Yahudi karena takut jenazah tersebut melebihi kepalanya. Semua hukum ini berjalan di kalangan sahabat dan tabi'in. Tiada seorang pun saling menyesatkan, karena semua berdasar dari riwayat yang dipercaya. Kompromi dan saling menerima pendapat seperti tersebut tidak terjadi jika perbedaan itu menyangkut persoalan yang prinsip dalam akidah, sebab dalil-dalil yang jelas dan pasti dalam akidah tidak pernah berubah. Ajaran bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah berubah. Jumlah salat wajib juga tidak akan dikurangi atau ditambahi. Barang siapa yang mengubah, maka tidak boleh dibiarkan karena menyesatkan. Orang-orang yang mengaku Nabi SAW seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaihah al-Asadi,
Sajah binti Al-Haris At-Tamiyah, dan lain-lain tidak pernah diakui ajarannya oleh para sahabat sebagai ijtihad, tapi penyesatan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ada aturannya dalam mengelola perbedaan. Para ulama memberi nama fikul khilaf atau bahasa Indonesianya fikih perbedaan. Biasanya fikul khilaf juga diikuti dengan kajian fikul ikhtilaf atau fikih persatuan untuk menjelaskan mekanisme dan konsep-konsep yang tepat dalam menentukan sikap. Hal-hal apa saja yang bisa masuk toleransi dan prinsip-prinsip apa saja yang tidak bisa dikompromikan. Oleh sebab itu, memahami apa itu konsep ikhtilaf mutlak dibutuhkan. Terjadinya perbedaan ini terutama disebabkan dalil yang ada bersifat zanni atau bahkan belum ada teks yang jelas. Bisa juga disebabkan dalil yang bersifat qat'i, namun kalimat di dalamnya mengandung makna beragam. Sedangkan tingkat kecerdasan dan pengetahuan para imam mujtahid tidak sama, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan dalam menghasilkan hukum atau istinbat al-ahkam. Demikianlah tugas video ini yang tentang menyikapi perbedaan dan pandangan pendapat dalam permasalahan fikih. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.